Guys, buku ini bagus banget buat kamu yang suka baperan, negative thinking, atau sering galau dengan perkataan orang lain. Sebelum kita lanjut untuk mereview buku ini, yuk klik dulu subscribe, like, and share. Nyalakan loncengnya, karena dengan begitu Anda akan mendapatkan video-video terbaik selanjutnya yang sangat bermanfaat bagi Anda. Oke, jadi buku ini terbit pada tahun 2019, penerbitnya adalah Kompas dan ditulis oleh Henry Manampiring. Nah, buku ini berangkat dari kegelisahan Henry, ya, atau biasa disebut Om Piring, gitu ya. Yang dulu dia awalnya seorang yang selalu berpikiran negatif thinking. Ia gelisah. Lalu dia bertemu dengan buku filsafat yang ia terjemahkan Filosofi Teras, ya. Jadi buku Filosofi Teras ini merupakan buku yang mengupas tentang filsafat Stoicisme. Ya, Stoicisme itu bahasa Yunaninya, bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Filosofi Teras. Nah, buku ini pada prinsipnya berangkat dari satu perkataan filsuf Stoik, ya, namanya Epictetus. Nah, dia mengatakan ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada hal-hal di luar kendali kita. Apa sih yang ada di dalam kendali kita itu? Yang di bawah kendali kita adalah pikiran kita, opini kita, persepsi kita. Sementara yang di luar kendali kita adalah berbagai peristiwa yang ada di luar kita, seperti perkataan orang lain, peristiwa yang menimpa kita, dan lain-lain. Nah, dengan adanya filsafat ini, kita didorong untuk fokus pada sesuatu yang ada di bawah kendali kita, persepsi kita. Karena bagaimanapun, menurut filsafat ini, segala sesuatu bersifat netral. Yang membuat dia baik atau buruk adalah pikiran kita, persepsi kita. Jadi misalnya kita berada dalam suatu kemacetan nih, biasanya kalau kita macet itu kan kita merasa bete kan, jenuh kan, aduh macet lagi, gue ngapain nih, bisa apa nih gitu kan, akhirnya ngeluh terus gitu kan, stres, frustasi, dan setiap hari itu berlangsung gitu ya, karena nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi melalui filsafat ini kita didorong untuk fokus apa sih yang bisa kita lakukan saat macet misalnya, ya kan, kita kan nggak bisa kita nggak bisa nerobos kemacetan itu kan, kita nggak bisa menjadi robot terbang gitu kan melawan kemacetan gitu kan. Paling kita harus apa yang bisa kita lakukan, ya udah kita nikmatin aja. Misalnya macet nih, ya udah kita isi aja dengan misalnya baca buku lah, main game atau apa gitu kan, sampai kemacetannya selesai gitu kan, dan kita bisa berangkat ke tempat kerja kita, ke kantor gitu kan. Nah, banyak sekali peristiwa yang sebenarnya itu juga di luar kendali kita. Perkataan orang misalnya, sering sekali di media sosial ya, apakah itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, itu banyak sekali haters gitu ya, atau buzzer gitu ya, yang perkataannya itu, ucapannya itu negatif mulu, apa-apa dipandang negatif gitu ya, apalagi yang berbeda dengan pendapat mereka gitu kan. Dan banyak sekali orang yang merasa tertekan dengan ucapan mereka. Menurut filsafat ini, nggak perlulah dipikirin lagi apa perkataan orang gitu kan, atau kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ucapan mereka, bacot mereka, yaitu bacot mereka gitu kan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak berpengaruh oleh mereka ya, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Nah, buat kamu yang suka baperan nih ya, buat kamu yang merasa dunia ini gak adil, mungkin kamu pernah mengalami hal seperti itu ya, dunia gak adil. Memang dunia itu adil, ya kan? Kamu mungkin melihat seorang wanita cantik bergandengan tangan dengan lelaki yang mungkin menurut kamu biasa-biasa aja, kamu lebih ganteng dari dia. Atau kamu melihat seorang lelaki yang ganteng bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang ya biasa-biasa aja, yang kamu merasa kamu lebih cantik dari dia. Kan gak adil dunia kan. Tapi memang dunia ini gak adil. Banyak sekali pejabat yang kaya tapi korup dan gak ketangkep. Tapi sementara banyak sekali rakyat kecil yang
ditangkap, dihukum gitu ya, dan itu berlangsung terus. Tapi kita tentu aja akan menjadi gila kalau kita masih memikirkan hal tersebut. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Nah, di buku ini yang lebih asiknya adalah buku ini bicara filsafat tapi tidak akan membuat kita pusing gitu ya. Kita akan menjadi seorang pembaca yang mungkin kadang-kadang terlalu sendiri, karena Om Piring ini pintar sekali meramu kata-kata gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin ketika masuk pada pembahasan yang agak rumit gitu ya, agak bikin pusing, akhirnya dia melontarkan 1-2 kata yang lucu gitu. Nah, yang saya kagumi dari tulisan buku ini yang terdiri dari 12 bab, ia mencantumkan wawancara dengan psikiater, dengan psikolog, dengan selebritas bahkan, yang dari mereka kita bisa belajar tentang bagaimana sih cara menangani orang yang stres, bagaimana cara menghadapi orang yang galau gitu ya. Dan percayalah, dan membaca buku ini sobat literasi tidak akan pusing, bahkan bisa memperhatikan langsung. Iya, memang Om Piring ini membuat buku ini agar bisa diterapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Saya sudah membaca buku ini dan sudah memperhatikannya sebagian gitu ya. Saya berusaha untuk mencapai sebuah pemahaman yang fix gitu ya. Saat membaca buku ini, saya berada dalam kondisi selalu galau gitu ya. Ketika banyak sekali orang-orang berkendara motor, knalpotnya suaranya keras, kencang gitu kan, saya selalu kadang-kadang bersungguh-sungguh dalam hati, ngapain sih orang itu kok, dia kan tahu ya orang yang menggunakan knalpot dengan suara yang keras itu mengganggu orang lain ya. Kalau orang di belakangnya atau sekitarnya itu bisa kena embusan motornya gitu kan, dan dia tahu bahwa perilaku dia itu mengganggu orang lain, tapi dia terus lakukan. Saya mikir kok banyak sekali orang seperti itu. Akhirnya ketika saya mengalami pada kondisi ketika berada di dekat mereka gitu ya, saya ada perasaan nggak seneng gitu. Tapi setelah membaca buku ini, saya sedikit merasa damai gitu ya. Kenapa? Karena ada satu prinsip yang ditekankan dalam buku ini, yaitu kalau kamu tidak bisa mengubah, cobalah untuk hidup berdampingan dengannya. Emang kita bisa apa? Buat apa kita meracau sendiri gitu kan, merepet atau berkata yang enggak kepada orang yang mungkin kita anggap, kenapa sih membiarkan diri gitu ya, membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, saya merasa agak damai gitu ya. Dan ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita biasanya tidak suka gitu ya, merasa galau, merasa sedih kalau ada orang mengatakan kepada kita sesuatu yang nggak enak didengar, nggak enak dalam hati gitu ya, dan kita kepikiran terus bahkan sampai tidur gitu, sampai besoknya lagi. Tapi dengan menggunakan prinsip ini yang ada dalam buku ini, sobat literasi bisa sedikit lebih damai gitu ya. Kenapa? Karena kita didorong untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ya, persepsi kita. Ingat, kadang sebuah permasalahan itu menjadi lebih bermasalah itu bukan karena masalah itu sendiri, tapi karena kita menyikapinya ya. Jadi sobat literasi, silakan baca buku ini, dijamin tidak akan pusing, tidak akan tambah stres paling enggak gitu ya. Jadi buku ini sangat bagus untuk sobat literasi yang ingin mempraktikkan sebuah prinsip gitu ya, sebuah penawaran gitu ya, agar kita bisa lebih bijak gitu ya. Oh ya, paling nggak ada 2 hal ya yang ingin dituju dalam filsafat stoicisme ini. Yang pertama adalah menghindari kita untuk selalu berada dalam emosi negatif ya. Emosi negatif itu misalnya marah, sedih gitu kan, baperan juga misalnya. Terus yang kedua, mengajak kita untuk bijak ya. Bijak itu dalam hal ini ada 4. Yang pertama itu adalah kebijaksanaan ya, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Yang kedua, keadilan, bagaimana kita
bersikap adil dan jujur kepada orang lain. Yang ketiga adalah menahan diri. Jadi bagaimana kita disiplin, sederhana, gitu ya, bisa mengontrol diri. Dan terakhir, keempat, bagaimana kita memiliki keberanian, yaitu menghadapi sesuatu dengan penuh keberanian. Jadi sobat literasi, silakan baca buku ini, bisa dibeli di penerbitnya langsung, penerbit Kompas, lewat online atau bisa lewat marketplace. Oke, silakan selamat membaca, tetap membaca, selamat menginspirasi dan salam literasi.